اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا سر أدعو في يساري وعساري. فلهذا سر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري دعن فكري واضطراري. أنا عبد صار فخري دعن فكري واضطراري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي. وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي. يا سليم وسغاسل منك يدركني سريعا. يا سريعا وسغاسل منك يدركني سريعا. يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. أنت هبت
بعجزي وخضوعي وانكساري والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa nifa' wal falis ifadah wal hatta 'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulil al-huda dan khair ibtigh wa amradati wa qurbi wa thawabi subhanaka khaliqun amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama ustaz yang hadir pada malam hari ini. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Yang kami muliakan dan kami hormati para sepuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita pada malam hari ini masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dikasih kesempatan untuk bisa mengucapkan lewat lisan kita yang penuh dosa ini bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad, dan kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan kita yang penuh maksiat dan dosa kotor ini untuk menyebut nama ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menutup akhir hayat kita dengan ucapan ya Allah ya Allah, dengan hati yang penuh ikhlas, dengan hati yang penuh rindu kepada Allah, dan hati penuh dengan takut kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya sama Allah dimuliakan, diampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki zahiran wa batinan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Illa anqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna bil madinah aqwamun ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu wa hum bil madinah, qala wa hum bil madinah habasahumul udhr. Rawahul Bukhari wa Muslim wa rawahu Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat, yaitu Sayyidina Anas dan Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, di kota Madinah, aqwamun, ada sekelompok orang yang tinggal di Madinah, duduk di Madinah, duduk di dalam rumah mereka atau sedang berbaring di tempat itu mereka di Madinah. Kata Nabi Muhammad SAW, masirun, tidaklah kalian, tatkala Rasulullah SAW mengatakan hadis ini, tatkala sahabat sebagian keluar untuk berjihad fisabilillah, berperang melawan orang-orang kafir, berjihad untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad ini melawan orang kafir, bukan jihad sesama muslim. Orang muslim dan muslim yang lain bermusuhan saling berperang, itu bukan namanya jihad. Bahkan dalam sebuah hadis, jika dua orang muslim bertemu, berduel, saling ingin membunuh, salah satu terbunuh, yang terbunuh dan yang ingin membunuh keduanya final. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jihad perang muslim melawan muslim, tidak ada. Tapi yang itu orang Islam kita melawan orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Ta'ala, yang menyakiti atau ingin menghancurkan Islam, itu namanya jihad. Ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok orang yang tidak bisa ikut. Tapi apa kata Nabi? Masirtum masiron, tetapi tidaklah kalian berjalan di suatu jalan, di suatu tempat. Wala qata'tum, atau kalian tidak melewati wadian, melewati lembah-lembah, naik gunung terus turun gunung, melewati lembah di kota Madinah itu, illa kanu ma'akum, kecuali mereka yang sedang tinggal di Madinah akan mendapatkan pahala seperti yang kalian dapat, kata Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat. Jadi ada sekelompok orang yang di Madinah tinggal duduk, mereka tidak ikut berperang, mereka tidak ikut mengangkat barang, mereka tidak ikut mengangkat pedang,
akan tapi mereka mendapatkan pahala apa yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang sedang keluar berjihad fisabilillah. Berjalan setiap langkah mereka dapat pahala, setiap langkah mereka jihad mendapat derajat yang mulia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang memang ada di Madinah mendapat apa yang mereka dapat. Ini luar biasa. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, mereka ada di Madinah seperti itu ya Rasulullah, mendapatkan kita ini capek, panas, terik matahari, harus capek berjalan kaki, ada yang jalan kaki, mengangkat barang, mengangkat pedang, mengangkat ini dan itu. Mereka di Madinah duduk ya Rasulullah, mereka di Madinah di rumah ya Rasulullah. Kan Rasulullah menjawab, wahum bil Madinah, iya, mereka ada di Madinah. Akan tetapi apa? Habasuhum al-udhr. Mereka tidak bisa keluar atau tertekan atau terkendala oleh udhur. Jadi ada sekelompok orang di Madinah, sahabat Nabi, mereka memiliki niat yang sangat luar biasa. Kepengen ikut berperang bersama Nabi, ikut berperang bersama sahabat Nabi bareng-bareng, akan tetapi karena udhur, bukan karena suatu karena biar mereka yang keluar, kita lagi di rumah enak, enggak seperti ini. Tetapi apa? Karena mereka ada niat yang solehah, niat yang sungguh-sungguh, niat yang baik dan niat yang sidik sungguh-sungguh. Andaikan tidak ada udhur, mereka pasti akan keluar, mereka tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Udhurnya mungkin karena sakit, atau udhurnya mungkin karena yang lain yang diterima oleh Rasulullah SAW, diterima alasannya oleh Rasulullah SAW, oleh syariat. Dulu seperti itu, dan sekarang juga bisa nggak? Bisa. Misalkan kita setiap malam Selasa kita ada rutinan baca roti, baca maulid, terus kita ngaji. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memiliki keinginan yang sungguh-sungguh tadi, yang sungguh-sungguh ya, bukan keinginan yang hanya dengar hadis ini, besoklah nggak usah mantap, kita di rumah aja, kita dengerin mudah dapat, tidak seperti itu. Tapi ada keinginan sungguh-sungguh untuk bisa hadir, sungguh-sungguh, tidak hanya 50% tidak diterima, 75% tidak diterima, 99 tidak diterima, tapi 100% yang boleh diterima. Sungguh-sungguh tidak bisa hadir karena apa? Mungkin karena dia sakit, atau mungkin dia di rumah orang tuanya lagi butuh dia. Ini diterima oleh alasan-alasan seperti ini diterima oleh syariat, yang mana dia akan mendapatkan pahala dia di rumah, tetapi dia mendapatkan pahala seperti kita yang hadir seperti ini. Tetapi karena apa? Karena ada alasan yang diterima, udhur, bukan karena lagi malas, lagi mana ngantuk, orang makan moga-moga minal hadirin. Tidak seperti itu. Dan seperti itu nggak gampang lah. Minal hadirin, ada acara pengajian di mana, atau ada acara rutinan di mana, lagi pada nulis lewat grup nulis minal hadirin, enak teman. Tidak seperti itu. Ada caranya. Kalau kita tergolong termasuk minal hadirin yang seperti ini, sahabat Nabi, mereka tidak bisa hadir karena ada udhur. Udhur yang memang bisa diterima oleh syariat, sakitkah atau tidak, sedang orang tuanya butuh kepada dia, atau nunggu saudara sedang sakit. Kalau tidak ada kendaraan atau tidak ada ini, kemungkinan udhur itu masih 80%. Karena mungkin kalau nggak punya kendaraan, minta teman saya nggak ada kendaraan, ada yang nganter saya nggak sama sekali nggak ada yang nganter. Tapi dia benar-benar kepengin dan tepatnya ini insya Allah termasuk minal hadirin seperti itu. Bukan asal-asalan, kita minal hadirin aja. Apalagi orang sekitar tempat-tempat pengajian seperti ini misalkan, minal hadirin, promo kan rumah. Ya seperti itu. Pahalanya ya nanti sama malaikat ya promo iki. Pahalanya ya dapat, yang lain dapat masya Allah, oh ya dapat promo iki. Ada seperti itu. Yang lewat live streaming yang jauh mungkin bisa seperti itu. Yang tidak bisa hadir misalkan di luar pulau atau di luar kota yang sangat jauh, tapi dia andaikan dia memiliki kesempatan seperti kita, dia pasti hadir walaupun lewat live streaming, insya Allah dia minal hadirin. Tetapi kalau kita yang malas-malasan, kita yang tanpa alasan yang memang diterima oleh syariat, insya Allah ya minal hadirin. Hadirnya yang kecil-kecil saja, seperti itu.
Karena apa? Di hadis ini menunjukkan betapa agungnya, betapa pentingnya niat. Niat yang sungguh-sungguh. Tidak niat asal-asal niat, tapi niat yang sungguh-sungguh. Kalau kita niat sungguh-sungguh, pasti akan Allah kasih pahala. Nih, niat ini sangat luar biasa. Niat ini amal ibadah, amal batin. Bukan amal gerakan kita, tapi dari hati kita niat. Dengan niat yang sungguh-sungguh, tapi yang sungguh-sungguh nih. Kita catatkan, sungguh-sungguh 100%, bahkan bisa 1000%. Niatnya sungguh-sungguh. Dulu ada seorang orang biasa nih, karena niat mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ini ada orang biasa, orang miskin, tapi hatinya sangat memiliki rahmah yang sangat luar biasa kepada orang. Pada waktu beliau itu, zaman beliau itu paceklik, orang paceklik, kurang makan, makanan golek angel, kebanyakan orang kelaparan, bahkan banyak meninggal kelaparan. Dia itu melihat masyarakatnya di kampungnya seperti itu, hatinya itu sedih, rahmahnya itu keluar sampai apa? Tatkala dia melihat padang pasir, kata orang Arab, padang pasir, melihat hati yang lentek dengan sungguh-sungguh, tapi dengan rahmatnya, dengan kesungguhannya, ya Allah, andaikan saja pasir ini adalah gandum milik saya, akan saya sedekahkan untuk masyarakat yang sedang kelaparan. Tapi niatnya sungguh-sungguh, rahmatnya luar biasa. Orang kurnia tok misalkan nek duwe gandum atau jagung atau beras padang pasir, benar-benar dikasih, bukan cuma tulisan saja. Akhirnya apa? Di dalam mimpinya ada suara, wahai hambaku, sedekahmu aku terima. Wahai hambaku, sedekahmu aku terima. Bingung dia, sedekah apa? Saya nggak punya harta, saya juga orang miskin. Sedekah gandum atau sedekah beras yang sejumlah padang pasir kami terima. Hebat tak Anda? Padahal dia cuma ada hati, terbetik di hatinya karena melihat masyarakat sedang kelaparan, sedang kesusahan, rahmatnya dan kesungguhan. Ini kesungguhan nih. Karena apa? Kesungguhan itu kata orang-orang soleh seperti pedang. Kesungguhan. Nek diletakkan pada sesuatu pasti akan patah. Sungguh, kesungguhan. Dia niat dengan kesungguhan, andaikan memang benar yang dilihat di padang pasir itu berapa banyak banget, disodakohkan, diterima sodakoh semua Allah Ta'ala. Hebat katanya. Seperti itulah niat. Seperti ini kita. Tatkala kita di suatu majelis atau suatu tempat ibadah, taat kemanapun, kalau kita memiliki niat yang sungguh-sungguh, keinginan yang sungguh-sungguh, dan udah berusaha misalkan, tetapi subhanallah ada udzur, insya Allah orang-orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia niatkan dan akan mendapatkan apa yang dapat orang-orang yang telah melakukannya. Itu niat. Makanya kita dianjurkan, orang-orang tua kita terdahulu, orang guru-guru kita terdahulu itu, khususnya ahli tarim itu, masya Allah, mereka itu ngajari anaknya niat dalam hal ketaatan. Niat mau keluar rumah, niatnya mau apa? Mau ke masjid, niatnya apa? Hadir pengajian, hadir maulid, hadir taklim, hadir wirid, niatnya apa? Diajari dari anak kecil seperti mengajari Al-Fatihah. Niatnya, makanya apa? Mereka orang-orang amalnya mungkin kita lihat sedikit, tapi pahalanya luar biasa. Karena apa? Innamal a'mal binniyat. Itu besar kecilnya pahala yang kita dapat tergantung terhadap niat kita. Kita hadir di tempat ini, kita boleh niat apapun. Karena tempat-tempat yang kita dibaca untuk maulid, kita baca untuk sholawat, untuk zikir dan ta'lim, ini Allah curahkan rahmat pada kita. Dan di situ mungkin Allah bisa mendengar munajat kita kalau kita sungguh-sungguh. Allah kabulkan sampai kita punya hajat apa? Kita punya permasalahan keluarga kita, suami istri, anak sama orang tua, atau saudara-saudara, dua utang, dua apa, niat sungguh-sungguh. Sekarang misalkan belum nampak hasil dari kita, jangan putus asa. Mungkin besok lagi, niat lagi. Karena apa? Allah juga akan melihat kesungguhan kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, apa akan Allah kabulkan. Allah itu nggak pernah menutup pintunya. Allah itu nggak pernah menolak permintaan hamba-hambanya. Hanya Allah. Kalau kita minta bantuan pada seorang, itu suatu saat orang itu bosan, ya Pak. Minta dia tolong, masya Allah, Allah dermawan luar biasa bagus ya.
Tapi nek sering-sering saya jenenge wong. Bosan mesti. Tapi nek Gusti Allah, Tuhan kita, tatkala kita minta kepada beliau, pada Allah SWT, nggak pernah bosan. Pintunya selalu terbuka. Justru Allah itu nggak suka kalau kita nggak minta kepada Allah. Ya, itu bedanya makhluk dengan Allah dan Khalik. Mintalah kepada Allah. Selalu terbuka pintunya. Dia tidak akan menolak, dia akan gitu. Itu benar senang. Tapi kalau sudah berpaling, kok dia hamba nggak mau minta kepadaku, sudah. Kalau nggak mau minta sama Allah, siapa yang akan mengabulkan? Karena semua yang dijaga hidup ini hanya milik Allah. Kerajaan langit bumi semuanya milik Allah. Kita semuanya milik Allah. Minta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Niat. Hadzal ajr liman lam yubashshirul fi'l binafsi. Ini niat kayak sahabat ini yang di Madinah waktu itu dia bisa ikut perang karena udur. Mereka tidak mengamalkan dengan tubuh mereka keluar jihad, tapi mendapatkan pahala seperti yang sahabat yang lain dapatkan. Ini dengan niat ini, pahala ini bagi orang yang tidak melakukan langsung. Fakaifa biman basyarahu wa huwa shadiq wa mukhlis. Terus bagaimana orang yang sungguh-sungguh udah niat, ikhlas, dia keluar, pahalanya bagaimana? Akan lebih banyak lagi. Ini orang yang niat saja, yang sungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang orang amalkan mendapatkan. Apalagi orang yang sudah keluar mengamalkan niat sungguh-sungguh. Kayak sampai kita yang hadir, saya insya Allah rutinan setiap malam Selasa hadir. Mau niat ngaji, niat zikir, mau niat hadiri taklim. Misalnya seperti ini, datang langsung di sini mubasharah segelundung, orang awak ketok, hatinya mendendi, segelundung seperti itu. Apa yang kita dapat? Madat asrat yang sangat luar biasa akan didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah itu di setiap ini. Kalau ada seorang hamba berkumpul untuk di situ tidak ada yang lain kegiatan, hanya zikir menyebut nama Allah, maka apa? Allah mengatakan pada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah semua yang hadir itu saya kabulkan hajatnya, saya ampuni dosa-dosanya. Semuanya ada hadis itu. Walaupun yang datang misalkan suatu majlis, tak ada orang tujuan seperti itu, aku berikan semua mereka karena keberkahan hadir majlis zikir seperti ini. Walaupun kita mungkin pulang masih datang dengan kita sendiri juga, dan masih banyak dosa, masih banyak kurang, masih banyak kotoran. Tetapi dengan berkah kita berkumpul zikir sepanjang ini, insya Allah kita pulang keluar dari majlis ini, dosa-dosa kita hancur semua insya Allah. Hajat kita dikabulkan sama Allah Ta'ala, berbagai derajat kita ditinggikan di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini jadi seperti majlis seperti ini, seperti tempat cucian ini, laundry untuk diri kita. Nek baju kan kata-kata kotor ya, kita tubuh kita nih benar-benar kotor, lisan kita kotor maksiat, mata kita kotor dan maksiat, telinga kita, tangan semuanya kotor. Gimana kuncinya? Tobat pada Allah, dan salah sekali ini hadir kumpul barang zikir, barang zikir itu Allah Ta'ala mendengarkan. Malaikat hadir di sini ini. Semuanya apa? Akan mengaturkan sakinah, rahmah di sini tempat-tempat seperti ini, dan akan disebutkan semua yang hadir bersatu-satu ini. Sebutkan nama dia dan orang tua. Jadi kita kalau hadir majlis zikir, taklim, apalagi mungkin sholawat, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita insya Allah termasuk birrun liwalidain. Untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Karena pada hadis itu disebutkan akan disebutkan nama kita yang hadir dan nama orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita udah meninggal, disebut oleh Allah Ta'ala, mulia mereka orang tua kita. Makanya beruntung kalau kita belum bisa berbakti kepada orang tua setelah hidup di dunia, kita buat menawa masih dikasih kesempatan bisa berbakti mereka tatkala dikubur, masih bisa. Seperti apa? Seperti ini. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir majlis zikir, kita hadir majlis taklim, kita hadir majlis maulid seperti ini, akan disebutkan nama kita dan nama orang tua kita di hadapan Allah Ta'ala. Allah membanggakan bahkan di perkumpulan yang lebih mulia ketimbang perkumpulan kita. Perkumpulan siapa? Para malaikat, para nabi dan rasul, dan para arwah thahirah. Disebutkan. Kita pantas sama sih disebutkan di hadapan orang perkumpulan mulia seperti itu. Sebenarnya kita nggak pantas, kita dosa penuh, kesalahan penuh.
Akan tapi karena kemuliaan perkumpulan majlis zikir, kemuliaan majlis salawat, kemuliaan majlis taklim, maka orang yang penuh dengan dosa, dengan kita seperti kita ini kotor ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan bahkan di hadapan para malaikat. Wahai malaikatku, lihatlah hambaku ini fulan bin fulan sedang hadir di majlis taklim, sedang hadir di majlis zikir, sedang hadir di majlis sholawat bernadi kasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita ikhlas, memberikan kita istiqomah, amin amin, dan memberikan kita sungguhan, amin ya rabbal alamin. Itu hadir semuanya, hati kita hadir juga. Jangan hati kita nggak hadir, tubuh kita hadir tapi hati kita hadir, maka akan didapat kurang. Kalau sudah kita hadir dengan tenaga kita semuanya saat beruntung ini, kemudian hati kita hadir, maka apa? Akan lebih mendapatkan madad, asrar, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, minimal dan maksimal. Yang paling kita harapkan kepada Allah taala, setiap kita pulang dari majlis kita ini, jasa tulisan kita ini, mudah kalau kita harap memohon mengamis kepada Allah taala, mudah-mudahan setiap pribadi kita yang hadir, baik yang tua, yang muda atau yang anak-anak, semuanya dipenuhi hatinya kita ini cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu minta kepada Allah, ya Allah penuh hatiku kepada cinta kepada Rasulullah, ya Allah penuh hatiku kepada cinta kepadamu. Hanya itu, jangan cinta yang lain. Kalau cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicukupi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau kau pengen hadir, kau pengen dapat ini, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang intinya apa? Minta cinta mahabbat ya Allah, cinta kepada Nabi Allah, cinta kepada Nabi-Mu. Karena kalau kita sudah penuhi dengan seperti itu, insya Allah kalau sungguh-sungguh kita hidup, kita mati akan membawa seperti itu, kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya itu, cita-citanya itu aja Pak Mas. Umur kita sesaat ini, nggak akan lama lagi kita semakin kembali kepada Allah. Minta anugerah yang terbesar ini, mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan yang lain. Karena apa? Ini model kita, sungguh-sungguh model kita ini. Hanya ini, kita bukan ahli ibadah, bukan ahli seperti mereka orang-orang mulia. Kita banyak kesalahan, banyak maksiat, banyak kekurangan, tapi modelnya seperti ini. Cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Karena apa? Orang yang cinta terhadap Nabi akan diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Orang yang cinta terhadap Nabi akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang cinta terhadap Nabi akan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbal alamin. Ini niat ya, hadisnya perlu diingat. Kemudian an Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'an kulla sanah marrah wa innahu araduni al-'am marratain wa inni la ara al-ajal illa qad iqtarab fattakillah wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa Ahli Jannah. Beliau adalah pemimpin perempuan ahli surga besok. Sayyidatina Fatimah kita dikenalkan di dunia. Nah, tahu namanya, tahu sedikit nama lakibnya. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama beliau. Beliau ini Sayyidatina Fatimah itu tahu pemimpin wanita ahlul jannah. Dulu ada Sayyidatina Maryam, ada Sayyidatina Aisyah, ada Sayyidatina Masithah, itu orang-orang mulia. Sayyidatina Maryam siapa? Ibu dari Nabi Isa, mulia dia, mulia, sangat mulia, terjaga oleh Ta'ala. Sayyidah Maryam itu gimana hidupnya? Terjaga dari maksiat, dijaga oleh pamannya Nabi Yahya ini salah, dijaga di rumah, di kamar, di dalam rumah, pintunya banyak, nggak mungkin masuk kecuali beliau Sayyidina Yahya, kuncinya sama beliau, dijaga nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Mulia beliau, mulia, sampai apa? Dimuliakan, melahirkan Sayyidina Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus taslim, mulia. Tetapi kita punya pemimpin yang lebih mulia dari beliau. Siapa? Putri tercinta Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Beliau besok pada hari kiamat adalah pemimpin nisa ahlul jannah, pemimpin perempuan ahlul jannah. Ibu-ibu, mbak-mbak atau putri-putri kita kepengin
kumpul bersama beliau, cintalah, contohlah, ikutilah jejak Sayyidatina Fatimah Zahra gitu. Mana kita baca, beliau wanita yang sangat mulia nih. Gak ada pemimpin dan dunia, bukan bahkan gak pemimpin, wong biasa tapi wong duit, misalkan wong waktu kira-kira tangannya kapalan nomor wong wadon dua duit misalkan, pasti ngingu apa punya asisten rumah tangga. Orang kober apa masak nanggo bojone, orang kober ngedusi anaknya, orang kober niat kanggo lambi bojone, gak kober. Karena apa? Punya duit, dia merasa memiliki kelebihan. Padahal tahu nggak ibu-ibu ini, untuk ibu-ibu sampai, tapi jangan nuntut ya, itu belajar saja. Nek wong wadon itu menjangarakan gue bojone, ngedusi anaknya bojone, nyusu anak bojone, dengan anak jana itu. Wong wadon kini jaga sholate, terus jaga puasane, terus taat maring suamine, gawe seneng orang suamine, dipersilahkan masuk surga lewat pintu manapun. Enak orang wadon. Ayo kan yang malangan apa? Is pada angel ya Pak. Pendidik ini, berarti ini nah banyak. Wadon itu terus sholat 5 waktu jaga sama dia, puasa Ramadan jaga sama dia, fardu jaga. Terus terakhir apa? Taat mari bojo guys. Dipersilakan masuk, monggo masuk itu lewat manapun sampai gandaki. Gue wong wadon. Nah, ini saya Fatimah, pemimpin ahlu jannah, tangan beliau ini kasar, kapal, hebat nombatan. Apakah ada pemimpin dunia sama dunia wis atau wis orang agak dunia pemimpin kampung, pemimpin anak istri seorang pemimpin pejabat, kira-kira uripnya gimana? Selalu mewah, tangannya nggak pernah kotor, nggak pernah kukunya dijaga terus ya Pak. Maring salon, maring kiti. Anak khusus salam kuku di kukunya di, masya Allah di apa beberapa di apiki yang dunia gitu, pemimpin dunia. Dan Sayyidah Fatimah tidak seperti itu. Kalau kita kepengen ibu-ibu khususnya putri panjenengan, istri panjenengan, terus saudara perempuan panjenengan, kepengen kumpul bersama beliau, ikuti nih Sayyidah Fatimah ini. Beliau itu pernah berpuasa 3 hari, tidak buka. Berbukanya cuma dengan aswadin, itu apa? Air putih sama korma. Puasa pertama beliau mau berbuka, udah persiapkan. Memang ada persiapan sedikit persiapannya. Mau buka dengan dok, assalamualaikum, waalaikumsalam, sinten. Ya putri Rasulullah, kalau niki pun tidak ketemu buatan maaf, pun nonton rezeki kalau nyuwun pribon. Gimana? Kita ini lagi mau buka ini. Makanan hanya ada segitu tok, nggak cukup buat keluarga. Untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan sudah nggak cukup. Ada pengemis gedok-gedok jere rumah. Lah beliau ini juga sehari belum makan. Ini mau berbuka. Naik pulau panjang beli kira-kira berapa? Botol untuk tiang atau si biasa gitu. Digedok-gedok kalau buka orang nangkong ngapunten. Lah si ngomong siapa ini? Nah, gedok wis ngagi apa buka ngelih wong agak buka orang jaluk kowe lho. Agak buka kira ngirimi wong, ana wong ngirimi kita mau berbuka gedok-gedok kira-kira kowe. Kenapa sih dia jauh baik ya? Apalagi minta. Sayyidah Fatimah itu mau berbuka puasa, ada orang minta langsung dibuka. Yang mau dimakan diambil dikasihkan. Akhirnya keluarga makan apa? Air putih sama korma tok. Hari pertama. Besok puasa lagi. Masak seadanya juga. Karena Sayyidah Fatimah Rasulullah SAW hidup dalam keadaan fakir seperti itu. Enggak seperti kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini mampu nanti apa kadang-kadang nanti wah subhanallah panganan ibu anira. Mangan macam-macam panganan kita ada punya. Sing modelnya kayak apa kita punya. Sing rasanya asam pedes pangan kabeh kita ada. Alhamdulillah mudah Allah memberikan hati kita rasa syukur pada Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kurang apa? Kurang syukur tok lebih syukur saestu. Kulo panjenengan kurange syukur alhamdulillah. Nek panjenengan metos di zaman saat ini jam saat ini ada dek saudara kita di sana itu lagi kurang banyak. Tapi kulo panjenengan apa? Alhamdulillah mambrah banyak. Kurang apa kulo panjenengan? Kurang syukur tok niki.
Sayyidina Fatimah niku hidupnya seperti itu. Sayyidina Ali pernah nyari nafkah saking orang duweni ngansuri. Sayyidina Ali siapa? Madinatul Ilm. Beliau adalah pintu masuk ilmu. Nek Madinah ilmu siapa? Rasulullah SAW. Orang paling alim setelah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kerja nimba ngolet beberapa butir korma, nggak keluarganya seperti itu. Amirul Mukminin, pemimpin Islam beliau seperti itu. Nah, Sayyidah Fatimah hari keduanya gimana? Sama, mau buka lagi, ada yang ngetok pintu lagi. Nah, kita mungkin misalkan dengar cerita seperti ini mungkin bisa ya ngapalakan ya, mau buka puasa, subhanallah ana wong jaluk panganan kita misalkan orang kabeh separo duwehna. Kira-kira mampu Pak? Misalkan Allah kasih kita mampu seperti itu. Tapi nek berulang kira-kira mampu Pak? Siki yang jaluk, esok agak bukan jaluk mana kira-kira bisa kayak gini ya Pak? Hah? Pikir-pikir sih, ini belum jaluk, siki pan jaluk mana? Nah misalnya seperti itu kita kalau seperti itu. Tapi Sayyidah Fatimah digedok lagi, ya binti Rasulullah lapar, nggak makan. Dia nggak tahu kita dan mereka dia makan. Akhirnya apa? Ambil makanan kasih mereka. Akhirnya buka apa? Air putih sama korma. Ini yang berbuka puasa air putih sama korma itu siapa? Pemimpin wanita ahlul jannah. Kemudian pemimpin pemuda ahlul jannah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain besok. Pemuda-pemuda surga pemimpinnya mereka. Bukannya apa? Banyu putih karo korma. Nek kula panjenengan sing buka-buka dadi apa? Pengikute bukannya karo apa? Koleke anak, kormane anak, mendoane anak, keruban cakra cikline anak, terus sambal korese anak, ayam cikene anak. Alhamdulillah. Tetapi pemimpin kita bukannya cuma air putih sama korma. Itulah pemimpin yang mulia seperti itu. Ini zaman sekarang pemimpin kita ya seperti itu. Hari kedua sama seperti ini. Akhirnya apa? Hari ketiga puasa lagi. Apa yang terjadi? Sama. Akhirnya nggak punya maaf. Kami nggak punya makanan. Nah, habis itu apa? Kami memberikan makanan. Ternyata apa? Hari ketiga dikasih makanan dari surga Allah Ta'ala. Rasulullah datang di situ, ya Fatimah, ada buka ada? Wah, ini ada baru ini cerita. Oh, ternyata ini mereka adalah malaikat yang mengujikan dia. Dan suatu ketika Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan buka buka. Orang di panganan, orang di masakan. Rasulullah SAW datang, ya Fatimah, aku pengen buka di sana, di rumah kamu. Ya Abi, kami nggak punya apa-apa, makan nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Rasulullah datang. Subhanallah, istimewa mereka. Tapi dengan apa? Dengan susah dan ikhtiar, dengan kesabaran seperti itu. Pernah Sayyidina Fatimah punya putranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nek lebaran tidak sini kan biasanya duit klambi ya, di tangan klambi anyar. Sayyidina Hasan masih kecil, sama ya Umi, mana baju lebaran kami? Nanti tunggu ya, tukang JT belum siap. Padahal apa? Orang tua Sayyidina Fatimah nangis. Anaknya jaluk klambi, orang tua pripun? Ya sabar, besok mungkin tukang JT. Akhirnya besok bis mepet badak teman-teman caci ya nek duwe klambi kan wis siap-siap badal seneng. Aku wis duwe klambi, tuh sepatu. Saya Hasan balik ke Umi, mana baju kami? Tunggu sabar, nanti nangis sedih. Nganti malam Id orang duwe. Akhirnya subhanallah putri Rasulullah SAW sampai itu hidupnya diduduk rumahnya di bawah ini ya putri Fatimah, Sayyidah Fatimah putri baju pesanan engkau. Saya bingung, saya nggak pernah pesen orang duit ini dari mana? Ini bukan pesanan engkau. Akhirnya diterima masuk saat Rasulullah datang. Udah datang pesanan Fatimah sudah ya Abi ya Rasulullah, itu adalah baju yang Allah beri dari surga untuk cucuku, untuk rohena, untuk buah hatiku. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sabar seperti itu hidup. Itulah siapa contoh-contoh dari pemimpin-pemimpin yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku panjenengan yang mungkin belum bisa seperti itu, tapi apa? Minimal ikut seperti mereka dengan apa?
kurang apa? Syukur toh ya alhamdulillah. Gue kami apa ibadah alhamdulillah. Kita lihat orang-orang yang mulia di atas kita, hidupnya seperti itu mereka. Nih, hadis ini dikatakan Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asbahan nas bihi, dan beliau Sayyidatina Fatimah adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau putri yang paling disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan putri yang paling menyayangi Rasulullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, beliau dilahirkan dan masih kecil. Tatkala Rasulullah suatu ketika lagi sholat di depan Ka'bah, wong-wong kafir Quraisy waktu itu jahatnya luar biasa. Min Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahatnya luar biasa, kecil. Lagi sujud di hadapan Allah lewat di depan Ka'bah. Orang paling celaka itu orang kafir, saya lupa namanya, ngomong siapa yang berani buang kotoran itu Muhammad yang sujud. Akhirnya apa? Ambil mungkin kotor isi perut itu, isi perut onta. Apa namanya? Baru nek hewan untuk lahiran ya. Babar. Mana dari mana kan? Nek lahiran kan buat manusia ya. Ini baru mana? Ada kan bekas-bekas itu, ari-ari atau apa itu diambil, tempatkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya lah Sayyidah Fatimah melihat ari di rumah nangis. Siapa yang melakukan pada orang ayahku ini? Diambil Sayyidah Fatimah sambil nangis. Sayangnya luar biasa dari Fatimah pada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, keturunanku itu lewat ini Sayyidah Fatimah. Jadi putranya Sayyidah Fatimah adalah anak-anakku. Sayyidah Fatimah Zahra, orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasmani dan akhlak dan semuanya di Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidatun Nisa'il Alamin, dia adalah pemimpin, bahkan di pemimpin wanita seluruh alam. Ini Sayyidatina Fatimah. Kenali ibu-ibu, mbak kenali nih mbak ibu. Kalau kepengen masuk surga bersama orang mulia, kenali nih pemimpin kita. Siapa? Sayyidatina Fatimah Zahra. Talaqab bizahra kila li annaha lam tahid aslan. Dan beliau itu namanya Fatimah. Terus dijuluki Az-Zahra. Kok kenapa mendapat julukan Az-Zahra? Karena beliau tidak pernah haid selama hidup. Tidak pernah haid. Mulia nih, karamah dari beliau. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan pada beliau. Tidak pernah haid. Nih orang kan biasanya haid ya. Haid, nah haid itu kan jadi apa? Ya kotor, terus keluarkan najis, terus putus dari ibadah kepada Allah. Sayyidah Fatimah Zahra tidak pernah haid sama sekali. Wabil Batul, dan beliau mendapat julukan gelar Al-Batul. Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul. Gitu. Harus tahu kita. Kalau kita ngerti, kita bisa bayangkan, bisa ikuti. Nah, bisa ikuti insyaallah yusarun nas yaumil qiyamah ma'amah. Besok hari kiamat, wong itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita jadikan idola ini seperti ini, wanita mulia seperti ini, ibu, mbak. Sampai juga kasih tahu istri, anak, perempuan, jadikan idola seperti beliau ini. Jangan mengidolakan orang-orang waliyadzubillah, orang-orang kafir, fujar, fasik yang itu, jangan. Kenapa? Kalau mengidolakan orang-orang yang hina, akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita mengidolakan orang-orang mulia, insya Allah walaupun kita bukan termasuk orang mulia, akan dikumpulkan bersama orang-orang mulia. Keuntungan itu cinta nih, makanya paling menguntungkan itu cinta, mahabbah. Tapi sing hakiki sungguh-sungguh, orang pernah lisan aku cinta Nabi, aku cinta keluarga Nabi, aku cinta sahabat Nabi, aku cinta, tapi nggak ada amal perwujudan dari cinta, maka cintanya masih cinta palsu atau cinta pengakuan saja. Wal batul, dan mendapat gelar al batul karena apa? Li tabattuliha ai in qitaiha ila Allah azza. Karena apa? Beliau enggak pernah itu haid, enggak pernah terputus ibadah. Selalu ibadah, beliau enggak pernah terputus. Sayyidatina Fatimah Zahra al batul, hanya beliau yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kita insyaallah akan teruskan sedikit cerita tentang beliau pertemuan yang akan datang, karena sekarang udah waktunya kita selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya kalau ada dulu tidak berkenan. Mudah-mudahan kalau ada manfaatnya, udah datangnya Allah Ta'ala,
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarifa al-ardh wa man 'alayha dakhara al-warithin. ولقد أشرت لنادي من أصرتهم قلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبل جب دوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واصرف بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك طلعة أحمد في بهجة النعيم رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أصانا والحاذرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت له الصباء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة Sebelum kita tutup pada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hadirin semuanya punya hajat, punya keinginan, punya permasalahan baik suami istri keluarga, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, kelancaran, jalan keluar dan Allah kabulkan semua hajat dan niat kita di barakah hadil masjid, di barakah hadil salawat, berkah dengan berkah orang mulia, berkah orang yang kita sebutkan, orang berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ahlul baitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وألف منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على الذكر صرفنا وقوا علينا قوما كمشير كل قوما واستر لنا العورات ولا بجرحات
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo di sampai kalau sedang sakit di sampai mau kalimat soal dan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Apa santai? Jadi ada itu kalender kok sing berminat itu kalender Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah itu kalender yang dibikin dari perkumpulan atau alumni dari murid Habib Umar bin Hafid Jawa Tengah, dan isinya foto-foto guru mulia Al-Habib Umar dan guru-guru yang lain. Di kalender tersebut juga terjadwal hal se-Indonesia, hal ada hal Habib Ali Al-Habsyi Solo, ada hal Gresik, ada hal itu ada di situ, jadwal di situ juga ada. Dan yang berminat dengan harga 35K kasih berapa mati nih 35. Yang berminat monggo di situ aja, mumpung masih ada karena stok terbatas. Waalaikumsalam.